Shalom anak-anak pemenang, bertemu lagi di Renungan Anak Pemenang Cerita Sekolah Minggu. Kita hari ini akan mendengarkan cerita yang menarik dari Alkitab. Sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe. Dan cerita kita hari ini berjudul 3 Roti Untuk Kamu. Kak Yanti berharap kalian bisa duduk manis dan mendengarkan cerita dengan baik. Nah, adik-adik, mungkin pernah di antara kalian yang belajar untuk mengikat tali sepatu tapi kesulitan. Sulit sekali dan tidak berhasil-berhasil. Sampai mungkin mama atau papa mengajari kalian berkali-kali tapi tetap saja sulit untuk dilakukan. Atau ketika bapak atau ibu guru memberikan PR di sekolah, PR matematika, atau PR bahasa Inggris, atau apa saja, dan kalian merasa sangat pusing dengan PR itu karena sulit untuk dikerjakan, dan kalian mungkin merasa putus asa. Mungkin sampai harus melempar pensil. Atau juga mungkin di antara kalian sedang belajar untuk bermain sepatu roda, tapi jatuh-jatuh terus. Hampir berkali-kali bahkan sampai kulitnya lecet. Wah, itu namanya sedang belajar, berusaha. Tapi apakah boleh kalian putus asa dan tidak mau melanjutkannya? Nah, hari ini kita akan belajar dari cerita Alkitab berjudul 3 Roti Untuk Kamu. Begini ceritanya. Di suatu malam, ketika pemilik rumah sedang beristirahat, tiba-tiba dia kedatangan tamu. Tamu itu datang dari tempat jauh dan berniat untuk beristirahat di rumahnya. Wah, sang pemilik rumah merasa bahwa dia harus menjamu tamunya. Walaupun itu tengah malam, dia berusaha untuk mencari makanan untuk mereka. Tapi masalahnya di rumahnya dia tidak punya roti untuk dihidangkan. Kemudian dia datang kepada tetangganya. Dia ketok-ketok pintu rumah tetangganya. Dia berharap bahwa tetangganya segera bangun dan meminjamkannya roti agar dia bisa menyajikan untuk para tamunya. Wah, rupanya sang pemilik tamu ini gigih sekali ketok-ketok pintu ya. Dan lihat apa yang terjadi. Tetangganya sedang bersiap-siap untuk tidur bersama anggota keluarganya. Betapa kesalnya dia, karena dia sudah siap-siap untuk tidur dan rumahnya diketok pintunya. Dia berteriak, "Kami mau istirahat, kami mau tidur, besok saja pinjam rotinya ya, jangan malam ini. Aku dan keluargaku mau tidur, mau istirahat." Tapi rupanya sang pemilik rumah yang kedatangan tamu tetap berusaha untuk minta tolong. "Tolonglah pinjamkanlah saya roti. Soalnya di rumah ada tamu dan sepertinya mereka sangat kelelahan dan kelaparan. Tolonglah saya," kata sang pemilik rumah. Dia tetap berusaha memohon agar tetangganya bersedia membukakan pintu dan berbaik hati untuk meminjamkan roti. Pada akhirnya, setelah melihat kegigihan sang pemilik rumah yang hendak meminjam roti, tetangga yang baik hati ini yang sebentar lagi mau tidur dengan keluarganya, akhirnya dia turun dari ranjangnya, dia pergi ke dapur dan dia mencari roti, 3 buah roti untuk tetangganya yang kedatangan tamu. Ya, buat kita mungkin kita agak kesal ya, tapi dia tetap mau melakukannya. Wah, lihat, sang pemilik rumah yang sangat berusaha keras, tidak putus asa untuk mencari pinjaman roti, sangat senang sekali karena pada akhirnya dia bisa mendapatkan sesuatu untuk dia bisa hidangkan buat tamu-tamunya yang datang ke rumahnya. Wah, dengan riang gembira dia pulang ke rumah dan dia sajikan roti-roti tadi untuk para tamunya. Tentu saja para tamu yang kelelahan tadi sangat senang sekali dan pastinya dia menghargai setiap usaha kerja keras yang dilakukan oleh pemilik rumah sampai pada akhirnya mereka bisa menikmati makan malam berupa roti yang disajikan oleh pemilik rumah. Wah, hebat sekali ya adik-adik bahwa sang pemilik rumah bekerja dan berusaha sangat keras supaya dia bisa memberikan yang terbaik.
Nah, dari cerita tadi kita mau baca ya, dari Lukas 11 sampai ayat 9 sampai dengan ke-10. Demikian firman Tuhan. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Wah, kita sering sekali ya mendapatkan istilah don't give up, do your best, jangan menyerah, keep on trying, teruslah mencoba. Wah, kata-kata ini sebenarnya adalah kata-kata encouraging atau kata-kata yang memberikan kita semangat untuk tidak menyerah. Sama dengan cerita tadi, sang pemilik rumah berusaha tidak menyerah untuk bisa mendapatkan pinjaman roti karena dia mau memberikan yang terbaik untuk para tamunya. Ketika kita tidak pernah menyerah, Tuhan akan memberikan jalan keluar dan kita akan menjadi anak-anak pemenang yang tangguh dan kita akan mendapatkan kemenangan yang membahagiakan. Jadi apakah kita boleh menyerah ketika kita menginginkan sesuatu tapi ternyata gagal satu kali? Tidak, kita harus mencoba 2 kali, 3 kali, 4 kali, sampai kita berhasil kalau tujuan kita baik. Yuk sekarang kita lipat tangan dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Terima kasih karena Tuhan mengingatkan kami untuk menjadi anak-anak yang tangguh, tidak mudah menyerah. Ketika kami memiliki cita-cita yang baik untuk dikerjakan, kami harus terus belajar, berusaha, belajar lagi dan berusaha lagi sampai kami mendapatkan hasil yang baik. Kami tidak mau menjadi anak-anak yang mudah menyerah. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sekian dulu ya renungan kita hari ini. Tetaplah menjadi anak-anak pemenang yang cinta Tuhan Yesus. Tidak boleh menyerah, selalu berusaha. Dan Tuhan Yesus memberkati.